Ada hal yang menarik. Saya waktu di SMA, saya ketua kelas saya. Ketua kelas? Ketua kelas. Kecil-kecil ketua kelas. Berarti itu waktu itu umur berapa? 10 apa 11 itu? Iya, ketua kelas gitu kan. Tapi masalahnya dikerjain terus. Dulu saya selalu dibilang kecil-kecil cabai rawit. Oh. Makanya kami walaupun elektabilitas kecil nggak masalah gitu. Oh, udah terbiasa. Karena cabai rawit. Sudah terbiasa. Iya, nanti siapa tahu kalaupun nggak, kami berharap Bapak jadi, kalaupun nggak jadi tetap bisa jadi ketua kelas, Pak. Nah, di pemerintahan yang baru. Nah, ini mungkin ada satu yang benar-benar selalu kembali ditanyakan. Nggak, waktu itu salah satu kontroversi di pasangan Pak Dharma dan Pak Kun itu adalah permasalahan tentang KTP waktu itu kan, dimana dibilang ada beberapa netizen itu tidak sedikit yang bilang KTP dicatut gitu. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di belakang itu gitu loh? Kalau saya pribadi mah harusnya saya dicatut juga karena saya pengen daftar nggak tahu kemana soalnya waktu itu. Jadi waktu itu apa yang terjadi Pak? Kalau di dekat rumah saya tuh ada baliho tapi kecil. Ini udah mulai ada baliho besar. Nah waktu itu tuh ini kan masih ada nih Pak, kalau mau dilihat nih nanti bisa tolong itu, masih ada sisa putihnya nih Pak. Masih ada sisa putihnya nih. Apakah ini akan ini mengibaratkan ruang terbukanya nanti Pak? Nah ya sebetulnya bisa diartikan banyak hal itu. Iya. Ke Tanah Abang nonton ondel-ondel. Cakep. Time will tell. Cakep. Saat ini untuk menutup season 1 kita kedatangan tamu eksklusif nih. Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, sang bayi ajaib Pak Kun Wardana. Selamat datang Pak. Selamat datang. Terima kasih loh, ini udah di tengah kesibukan kampanye nih menyempatkan datang ke sini nih. Justru saya yang terima kasih nih. Saya ingin belajar kegelapan. Waduh. Pakaian udah gelap-gelap. Oh, udah hitam-hitam ya. Saya malah nggak hitam-hitam. Gimana nih Pak? Nih perjalanannya nih sejauh ini kampanye nih, ada kisah-kisah menarik nggak nih selama perjalanan kampanye? Ya cukup menarik ya pada saat bertemu dengan masyarakat ya. Banyak hal-hal yang merupakan pengalaman pertama ya. Dan ya kita melihat ya betapa sulitnya hidup mereka ya. Jadi secara juga kita banyak terharu ya atas kesulitan mereka, dan di situ muncul idealisme bagaimana gagasan-gagasan kita bisa untuk mensejahterakan mereka. Oh, oke. Ini sebelum kita lanjut nih tentang bahas politik lebih lanjut nih, kita kelihatannya nih nggak sedikit yang pengen mengenal Pak Kun nih secara lebih mendalam gitu loh. Nah ini kan juga Pak Kun nih di dunia akademisi terkenal dengan sebutan bayi ajaib nih waktu itu. Jadi waktu itu dari di majalah Tempo disebutkan kalau Pak Kun sendiri tuh lulus kuliahnya tuh di umur 12 tahun nih waktu itu ya, 12 tahun. Itu gimana Pak prosesnya kok bisa kayak gitu? Iya. Jadi memang ini peran orang tua cukup besar ya. Jadi orang tua saya, bapak saya dulu pejuang kemerdekaan, orangnya cukup keras, tegas, tapi di sisi lain ibu saya lembut gitu ya. Penuh dengan kasih sayang. Nah, ini panduan yang luar biasa sehingga saya bisa mempelajari satu hal mengenai ketegasan, dua yang berikutnya mengenai kelembutan. Tapi dua-duanya ini sayang terhadap anaknya. Jadi memikirkan bagaimana pendidikan yang terbaik. Ibu saya kebetulan guru ya, jadi mengajarkan dari kecil tuh saya diajarkan mengenal huruf, kemudian membaca. Jadi usia 3 tahun saya udah bisa membaca. 3 tahun udah bisa membaca? Udah bisa membaca. Kemudian setelah itu bapak saya ngajarkan berhitung. Ya pakai kurikulum Belanda dulu namanya Bouwman. Hitung ini. Jadi metodenya cukup mudah sehingga pada saat itu usia di 3 tahun itu cukup mudah bagi kami untuk mencerna itu. Jadi begitu saya masuk SD, saya
ngajar, diminta ngajar anak kelas 3 SD. Pas masuk SD diminta ngajar? Ngajar, ya. Bahkan ngajar akar-akaran. Jadi pas masuk udah bisa akar-akaran, Pak? Iya. Jadi waktu itu berarti kalau mamanya dari segi sekolah pun tuh akselerasinya berapa kali, Pak? Nah, jadi 3 kali di SD, di SMP, di SMA. Jadi SMP 2 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Iya. Ya. Jadi, makanya di program kita nanti siapa yang mau dan mampu untuk akselerasi silahkan. Ya. Jadi justru di encourage ya? Encourage, kita dorong. Ya. Lumayan tuh. Kan kalau subsidi kalau dia bisa misalnya SD 5 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, dan itu kan cukup banyak waktu motongnya itu. Lumayan banyak gitu ya? Iya, motong subsidinya kan lumayan banyak. Iya, bisa dialokasikan untuk yang lain. Iya. Jadi kan waktu itu jadi umur segitu di 20 tahun 8 bulan berarti ya. Itu udah masuk di universitas waktu itu ya? Ya, kuliah. Kuliah ya? Kuliah. Nah, tapi ada hal yang menarik. Saya waktu di SMA, saya ketua kelas saya. Ketua kelas? Ketua kelas. Kecil-kecil ketua kelas. Berarti itu waktu itu umur berapa? 10 apa 11 itu? Iya, ketua kelas gitu kan. Tapi masalahnya dikerjain terus. Tapi kan anak ini bontot ya. Waktu itu SMA di mana, Pak? SMA 3 saya. SMA 3? Iya, SMA 3 Setiabudi. Iya. Jadi saya kerjaannya ngapusin papan tulis. Tapi itu pasti kan di kelas itu bakal anggota kelasnya pamer ke anggota kelas lain tuh, Pak. Tahu nggak nih di kelas gua nih ketua kelasnya umur 11 tahun gitu. Yang lain nggak bisa punya. Betul. Iya. Ya. Makanya dulu saya selalu dibilang kecil-kecil cabai rawit. Makanya kami walaupun elektabilitas kecil nggak masalah. Gitu. Udah terbiasa. Karena cabai rawit. Sudah terbiasa. Iya. Nanti siapa tahu kalaupun nggak, kami berharap Bapak jadi, kalaupun nggak jadi tetap bisa jadi ketua kelas, Pak. Di pemerintahan yang baru. Iya. Pancasila kan sudah nih. Waktu itu juga pernah membahas sesuatu yang sifatnya lumayan klinik nih, santet. Waktu itu dibahas juga dengan fisika kuantum. Itu gimana, Pak? Ya. Maksudnya. Nanti ternyata itu semua bisa diilmiahkan. Santet pun bisa diilmiahkan. Bisa diilmiahkan. Misalnya, ya itu kan kayak konsep-konsep teleportasi. Makanya kita hebat ya. Kita sudah bisa menjangkau suatu ilmu yang para fisikawan tuh masih bingung gitu ya. Kita sudah bisa melakukan. Iya. Makanya kita harus apresiasi itu. Ya, teknologinya bagaimana. Maka dari itu begitu bisa dijelaskan ya, sebetulnya Indonesia ini nggak kalah hebat dengan yang lain. Cuman teknologinya nggak umum aja. Ya. Cuman masalahnya kita selalu dibilang IQ-nya 78 gitu. Padahal kalau menurut saya sih itu bukan patokan. Bukan patokan ya? Ya, ini ada satu cerita gitu kan. Para fisikawan kan masih bingung kan. Apa sih yang bisa melebihi kecepatan cahaya? Ada nggak? Kalau saya sih belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Orang kita tanya anak SD ya, di Indonesia udah tahu. Oh ya? Iya. Apa jawabannya, Pak? Dia bilang jawabannya harus mulai cepat. Ada mencret. Ya. Belum berpikir udah jalan. Bener ya. Nggak bisa dikontrol. Udah sampai tujuan kan. Belum berpikir. Kalau kecepatan cahaya kan berpikir dulu. Masih ada itunya ya. Kalau ini sudah. Ya mungkin kalau dalam kejadian itu kan bagian bawah jadi otonom ya, Pak ya. Punya kebijakan sendiri, dia nggak bisa diatur sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya santet itu menurut Pak Kun itu adalah sebuah bentuk teknologi gitu ya. Betul. Jadi dalam arti bahwa itu bisa diilmiahkan, dan yang kedua hal yang benar itu tadi pasti logis. Walaupun memang kebenarannya sendiri relatif gitu ya. Iya. Tapi yang logis itu belum tentu benar. Oke. Kalau mamanya nanti menjabat, ini kira-kira pendidikan ini apa ya? Ada nggak visi dan misi rancangan pendidikan secara khusus dari Bapak? Ya. Kalau saya sih intinya bagaimana kita bisa membuat pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi modernisasi, tapi kita juga perlu maintain tadi tradisi kita, kecerdasan budaya kita, ya. Karena bisa jadi masa lalu kita bisa lebih canggih dari saat ini. Ya, jadi tetap mempertahankan tradisi budaya, tetapi juga bisa mengantisipasi modernisasi tadi. Jadi pendidikan yang match lah gitu ya, yang sesuai gitu ya. Saat ini kan lulusan SMK, SMA misalnya, itu kan
banyak yang tidak bekerja. Nah, kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang diminta di perusahaan. Nah, makanya pendidikan harus bisa adaptif. Ya, dan adaptif, dan bagaimana tadi bisa mempertahankan tadi budi pekerti dan lain-lain. Nah, kita harus masukkan pendidikan berbasis adab itu. Oke. Terus kalau dari segi dari kancah perpolitikan ini sebenarnya Pak Kun ini juga udah bahkan pernah nyalek waktu itu ya. Di waktu itu kan sebenarnya Pak Kun sendiri ini dari Jakarta ya. Waktu itu gimana cerita sampai Jawa Timur gitu, Pak? Iya. Saya juga bingung juga. Gimana tuh? Saya nerima aja, saya seikhlasnya dapat di mana, ya udah. Saya dapatnya di Jawa Timur. Udah gitu nomor urutnya yang terakhir gitu. Iya. Saya terima dengan rasa syukur. Itu memang itu bagian dari kurikulum itu tadi. Kurikulum pendidikan. Jadi semua hal-hal yang kita pikir kepahitan itu justru yang terbaik buat kita. Obat terbaik itu obat yang pahit ya, Pak ya. Betul. Ya. Jadi kita kan semua lintasan peristiwa itu kayak koin gitu kan. Ada yang kelihatannya nih jelek gitu, tapi kan kalau kita di sini bagus, dari sini jelek, bagus. Nah, tinggal gimana kita melihatnya aja gitu. Kayak kegelapan kan, sama. Sini gelap, di sini bagus ya, ada hikmahnya banyak. Gitu. Iya. Jadi memang ini ya, jadi ini baru kalau mau disebutkan ini makin lama nih makin berat nih politik hikmah berarti ya, Pak. Kalau yang diusung sama Bapak itu ya. Kita sebut quantum politics. Quantum politics. Semuanya tuh ada logikanya ya. Mengacu ke Pancasila luar biasa kan, hikmah kebijaksanaan. Itu kembali lagi ke Pancasila memang ya. Pancasila luar biasa. Jadi terus habis itu nah ini nih sebenarnya nih yang nextnya nih, yang saya rasa tuh di luar sana tuh banyak yang penasaran juga. Gimana akhirnya Bapak bisa kenal sama Pak Dharma pertama kali? Karena itu kan kalau waktu itu kayak pernah disebutkan di beberapa itu sebenarnya bukan teman lama juga gitu loh maksudnya. Kenalnya gimana Pak waktu itu? Baru setahun yang lalu sebetulnya kenal. Setahun lalu kenal? Singkat juga ya? Pas apa Pak kesempatan? Pas kita lagi memang ada isu kesehatan. Ya. Kemudian kita berkumpul di namanya Gesuri ya, Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia. Ya, yang mengadvokasi ya berbagai hal-hal mengenai kesehatan. Ya. Jadi saya ketemu beliau ya banyak hal-hal yang menjadi satu pemikiran lah, bagaimana membangun bangsa Indonesia, bagaimana Indonesia ini bisa bersatu dan lain-lain. Jadi waktu itu setelah itu cukup intens tuh maksudnya ketemunya. Cukup intens apa? Ya. Kita memang concern ya, Indonesia ini harus berdaulat. Ya, berdaulat dari semua sisi, berdaulat dari ekonomi, berdaulat juga dari kesehatan yang utama ini ya. Kalau kita nggak punya kedaulatan, nah ini gimana gitu kan. Ya, pokoknya banyak hal lah yang kita diskusikan. Ya. Nah jadi waktu itu keputusannya gimana tuh Pak? Dari situ tiba-tiba bilang, ayo kita ini nih mencalonkan diri nih jadi pasangan. Itu prosesnya gimana tuh Pak? Sebetulnya perjalanannya panjang itu.